warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya bersama saya Ibu Reni. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa Ibu akan menjelaskan tentang mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah, Ibu harap semua walaupun pada masa pandemi ini tetap sehat dan semangat. Kita harus tetap semangat terus karena berjiwa muda harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Aji kendor kalau kata orang Serang. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Nah, setelah berdoa jangan lupa ya untuk mengisi absensi yang sudah Ibu berikan linknya di bawah ini. Nah, jangan lupa isi karena link akan tertutup pada 1 kali 24 jam setelah video pembelajaran ini ditayangkan. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir sejarah, di mana pada bab kali ini merupakan bab 1 di mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 ini ya, dan ini juga merupakan termasuk KD 3.1. Oke, tujuan dari pembelajaran pada KD ini atau bab ini yaitu supaya siswa diharapkan memiliki pola berpikir kritis, logis, kreatif, dan juga aktif. Tentunya dalam mempelajari mata pelajaran sejarah atau dalam sejarah itu sendiri ada konsep berpikir sejarah, di mana dalam mempelajari ilmu sejarah ini tidak asal-asalan. Nah, seperti apa? Simak ya penjelasan Ibu. Oke, sebelum kita masuk pada isi pelajaran hari ini, Ibu akan membakar semangat kalian dulu ya. Nah, kita ice breaking sebentar agar kalian juga tidak mudah bosan, oke? Ibu akan berikan tepuk semangat. Kalian ikutin setelah Ibu ya. Begini tepuk tangannya. Tepuk semangat. 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 Viva Historia. Sudah paham? Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Viva Historia. Oke, Ibu kira sudah semangat semua ya pada hari ini. Baik, sekarang kita mulai pembelajarannya pada hari ini, yaitu apa sih yang kalian pikirkan jika mendengar kata ini? Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata sejarah? Misalnya, kata sejarah Bu bisa merupakan sebagai masa lampau. Betul. Jika ada yang berpikir masa lampau, betul. Bu, peristiwa yang benar-benar terjadi. Betul juga. Nah, sejatinya pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau silsilah mengenai asal-usul kerajaan raja-raja yang memerintah. Nah, baik. Sejarah merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti syajarotun, artinya jika di bahasa Indonesia kan yaitu pohon. Nah, kenapa sih Bu sejarah itu dianalogikan seperti pohon? Karena pohon itu memiliki akar hingga ke daunnya, sama seperti sejarah yang mengulas silsilah atau asal-usul yaitu akar, dari akarnya hingga ke masa kini atau bisa sampai ke masa mendatang. Nah, baik, sampai situ sudah mengerti ya. Nah, seperti apa sih kira-kira konsep berpikir sejarah yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, simak baik-baik ya. Baik. Konsep berpikir sejarah itu ada 3. Konsep berpikir sejarah ada 3. Yang pertama itu merupakan kronologis. Yang kedua merupakan diakronis, dan yang ketiga merupakan sinkronis. Nah, apa sih Bu ciri-ciri dan perbedaan dari 3 konsep tersebut? Baik, kita bahas yang pertama. Oke, yang pertama yaitu kronologis. Itu merupakan urutan waktu. Jadi dalam konsep berpikir sejarah, kronologis diperlukan untuk mengurutkan waktu. Jadi peristiwa diurutkan berdasarkan urutan waktu yang linear. Maksudnya linear seperti apa? Yaitu mulai dari peristiwa awal sampai dengan peristiwa akhir. Tidak boleh dibalik urutannya karena tidak akan menjadi sejarah yang runtut. Nah, berikut merupakan kronologis atau urutan waktu zaman-zaman yang dilewati oleh Indonesia atau urutan waktu Indonesia dari zaman ke zaman. Dalam
konsep berpikir secara kronologis ini urut dari titik awal hingga ke titik akhir atau titik yang masa sekarang. Jika diteruskan, maka kronologinya yang dilewati Indonesia yaitu akan sampai pada masa reformasi hingga sekarang. Oke, yang kedua kita menyebutnya dengan pola berpikir diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama berasal dari kata dia, yang berarti melintasi, dan kronos, yaitu waktu. Oke, jadi maksudnya dari diakronis ini yaitu meluas dalam waktu dan terbatas dalam ruang. Maksudnya apa, Bu? Jadi melintas dalam waktu itu seperti ini. Jadi maksud dari berpikir diakronis yaitu meluas dalam waktu. Ibu ambil contohnya sebagai detik-detik peristiwa proklamasi. Nah, ini diambil sejak dari tanggal 14 Agustus sampai dengan peristiwa pembacaan atau pengibaran sang saka merah putih pada tanggal 17 Agustus. Ini terbatas dalam ruang. Hal ini merupakan terbatas hanya di kediaman Soekarno saja yang kita bahas. Oke, yang ketiga ada pola berpikir sinkronis. Nah, seperti apa sih, Bu? Sinkronis itu? Sinkronis berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu yang pertama ada sin yang berarti dengan, juga kronos yaitu waktu. Meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Nah, seperti contohnya seperti berikut ini, pola berpikir atau konsep berpikir sinkronis, di mana pola berpikir sinkronis ini juga kan pada ilmu-ilmu sosial bantu lainnya, seperti juga dengan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu geografi ataupun ilmu antropologi. Nah, di sini ada peristiwa reformasi. Kenapa sih, Bu, kok ini bisa dibilang sebagai sinkronis? Karena di sini meluas dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Nah, meluas dalam ruang artinya reformasi ini terjadi di seluruh Indonesia dan juga dalam rentang waktu yang sempit, yaitu hanya di bulan Mei saja, terhitung sejak tanggal 1 Mei terjadinya krismon atau krisis moneter yang menyebabkan kerusuhan tahun 98 atau terkenalnya dengan peristiwa reformasi, hingga titik puncaknya sampai tanggal 21 Mei pengunduran diri dari presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto. Nah, dalam ilmu bantu lainnya, kajian peristiwa reformasi ini juga menggunakan aspek ilmu bantu politik lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ataupun juga ilmu sosial budaya. Nah, kurang lebih begitu 3 konsep berpikir sejarah. Yang pertama ada kronologis, yang kedua ada diakronis, dan yang ketiga ada sinkronis. Jadi jelas ya anak-anak? Baik, jika sudah dipahami materi pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis dan tugas. Kuis yang akan Ibu berikan yaitu sebanyak 5 soal yang linknya akan Ibu cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga ada tugas mandiri kalian yaitu esai sebanyak 5 soal akan Ibu cantumkan juga pada link deskripsi di bawah ini. Nah, materi ini juga bisa kalian baca kembali melalui e-modul yang sudah Ibu berikan dan membaca materi ini di buku paket sejarah Indonesia kalian. Oke, untuk materi kali ini Ibu anggap sudah selesai, mungkin cukup sekian. Jangan lupa ya, karena bab ini masih ada 2 pembahasan lagi, yaitu ruang dan waktu dan juga konsep berkelanjutan dalam sejarah. Tapi karena waktunya tidak cukup, mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian membaca tentang ruang dan waktu dan konsep berkelanjutan dalam sejarah ya anak-anak. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan berkah untuk kalian dan juga berkah untuk Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan anak-anak. Sampai jumpa.